Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, bab 11, ayat 25 sampai dengan ayat 27. Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Siapakah aku ini? Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Saudara-saudariku terkasih, lucunya perjalanan hidupku. Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, saya selalu juara 1. Dan saya merasa pintar dan sombong dengan hal ini. Namun saya tamat dengan nilai evaluasi murni atau NEM 25. Dan itu adalah NEM tertinggi di SD-ku saat itu, pada angkatan itu. Memasuki SMP, saya menduduki kelas 1G, kelas paling akhir menurut klasifikasi nilai evaluasi murni atau NEM. Saat itu saya rasa sombong itu mulai perlahan-lahan surut dengan sendirinya. Ternyata banyak orang lebih pintar, apalagi memasuki seminari menengah dan seminari tinggi. Ternyata memang di atas langit masih ada langit. Jadi kesombongan itu perlahan-lahan terkikis karena kenyataan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita sombongkan. Bahkan saya pernah hampir berhenti ketika menjelang memasuki skolastika setelah menyelesaikan tahun rohani, memasuki STFK Ledelero, karena merasa diri tidak mampu. Tetapi ada seorang sahabat yang selalu berkata kepada saya, "Kamu bisa, kamu bisa." Hanya dengan kata itu saya memiliki rasa percaya diri lagi, dan puji Tuhan, semua baik-baik saja sampai saat ini. Di sini saya sadar bahwa pintar atau bodoh, kecil atau besar, kaya atau miskin, itu hanya soal bahasa manusia. Tuhanlah yang berkehendak. Apapun kehendaknya, kita hanya bisa mampu untuk menerima, menjalaninya, dan mensyukurinya. Saudara-saudariku terkasih, siapakah aku ini? Adalah ungkapan hati Musa ketika ia mendapat perutusan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Antara kaget dan tidak percaya bahwa tugas seberat itu harus dipercayakan kepada dirinya. Musa mungkin memiliki alasan-alasan yang mendasar mengapa ia mempertanyakan hal itu. Mungkin ia tidak mau overconfidence. Ia tidak mau repot. Ia sadar ia bukan siapa-siapa, tidak pintar, dan tidak mampu. Namun hal yang paling menarik dari alasan Musa adalah karena ia menyadari siapa dirinya. Ternyata Tuhan memang membutuhkan orang atau manusia bukan karena segala yang dimilikinya, tetapi orang yang menyadari siapakah dirinya. Ketika kita menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa, di situ Tuhan memiliki tempat untuk berkarya. Karena pekerjaan apapun yang kita jalani di dunia ini
tidak pernah luput dari campur tangan yang kuasa atau kehendaknya. Akan tetapi, ketika kita menyadari diri sebagai orang yang mampu dalam segala hal, Tuhan tidak memiliki satu sudut pun di dalam hati kita agar Ia berkarya. Dalam Injil hari ini, Yesus mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah karena jalan-jalannya diperlihatkan kepada orang-orang kecil dan sederhana, sedangkan tersembunyi bagi mereka yang merasa diri pintar dan bijak. Hal ini mau mengungkapkan bahwa karya Tuhan itu turun atas orang-orang yang selalu mengosongkan diri dari berbagai kuasa ilmu duniawi dan kemampuan duniawi. Alasannya karena Tuhan membutuhkan tempat di dalam diri manusia agar kuasa dan rahmat-Nya bekerja maksimal dalam kehidupan di dunia ini. Jika di dalam diri kita sudah dipenuhi dengan berbagai teori dan kemampuan duniawi, jalan-jalan Tuhan akan tidak kelihatan arti dan maknanya karena berseberangan dengan logika dan kemampuan yang kita klaim sebagai milik dan senjata ampuh kita. Saudara-saudariku terkasih, siapakah aku ini? Adalah ajakan bagi kita untuk mengosongkan diri kita dari berbagai kuasa dan kemampuan duniawi, karena semua itu hanya sekian persen dari kuasa dan jalan Tuhan yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Kepada Musa Tuhan berjanji akan menyertainya dalam tugas perutusan itu. Jika kita mampu menanggalkan segala macam bentuk kesombongan kita, maka kita akan mampu melihat Tuhan berkarya di dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.